Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kami akan mengabarkan informasi secara konsisten perkembangan program bantuan pemerintah. Di awal tahun 2022 ini, mari kita kobarkan semangat baru untuk masa depan yang lebih baik. Semoga harapan kita tentunya COVID-19 ini segera berakhir. Teman-teman sahabat sosial, untuk video kali ini kami akan menyampaikan terkait keluarga penerima manfaat program bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Untuk yang menunggu proses pencairan PKH tahap 1 maupun bagi KPM BPNT periode bulan Januari tahun 2022 ini. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasannya, untuk teman-teman sahabat sosial, dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami ucapkan selamat datang yang baru join di channel ini. Tekan tombol like-nya jika suka dengan video kami tentunya. Teman-teman sahabat sosial, bagi keluarga penerima manfaat, proses pencairan di bulan Januari ini terus dilakukan oleh pemerintah tentunya melalui bank himbara yang telah ditunjuk. Bank BRI, Bank BTN, BNI, Mandiri termasuk Bank Syariah Indonesia. Keluarga penerima manfaat terus melakukan pengecekan saldo melalui ATM KKS-nya, Kartu Keluarga Sejahtera. Apakah termasuk dalam golongan KPM BPNT reguler atau masuk dalam KPM PKH ataupun juga masuk dalam keluarga penerima manfaat BPNT PPKM. Nah, teman-teman sahabat sosial, melalui surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, batas proses pencairan untuk anggaran tahun 2021 sampai dengan 15 Januari tahun 2022 ini. Sedikit lagi waktu yang diberikan, segera cek dan koordinasi dengan bank himbara ataupun melalui agen di setiap daerahnya. Untuk teman-teman sahabat sosial menunggu proses pencairan tahap pertama keluarga penerima manfaat KPM PKH, siap-siap dana bantuan tambahan akan terisi juga dalam saldonya melalui bank penyalur tentunya. Proses pencairan PKH tahap pertama tentunya sebentar lagi akan segera disalurkan. Teman-teman sudah mengetahui informasi terkait sebelumnya di bulan Desember. Waktu itu adanya surat edaran dari Kementerian Sosial terkait proses verifikasi dan validasi data bagi KPM PKH, yang mana waktu itu dimulai tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 kemarin. Proses dilakukan survei ke lapangan, door to door, pengecekan kelayakan bagi keluarga penerima manfaat. Nah, hasil itulah yang akan menentukan apakah bantuan PKH-nya akan cair di tahap pertama atau masuk dalam KPM graduasi tentunya. KPM graduasi alamiah ataupun KPM graduasi secara mandiri. Nah, teman-teman, menunggu proses pencairan selesai untuk sisa anggaran di tahun 2021 menjelang tanggal 15 Januari ini, tentu segera dicairkan dana bantuan PKH tahap pertama. Kemudian ingat, siap-siap saldonya juga terisi bonus tambahan tentunya. Bonus apa saja yang dapat diterima bagi KPM PKH seiring dengan proses pencairan PKH di tahap pertama ini. Perlu diketahui, bantuan PKH tentunya bantuan bersyarat yang memenuhi komponen yang telah ditetapkannya. Beberapa komponen yang telah ditetapkan, pertama ibu hamil, anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian lanjut usia,
dan yang terakhir itu penyandang disabilitas. Nah, teman-teman sahabat sosial, terkait target-target penerima program bantuan sosial ini bagi KPM PKH, yaitu telah ditetapkan 4 jiwa maksimal yang dapat diterima bagi KPM PKH. Apakah itu ibu hamil maksimal untuk proses pencairan hamil yang kedua, kemudian anak usia dini yaitu 2 maksimal, anak sekolah 2 juga maksimal. Tentunya KPM PKH yang memiliki anak sekolah ini akan ada proses ganda yang dapat diterima. Contoh, memiliki anak sekolah SD 2 orang bisa dapat diterima 2 orang tersebut, atau anak SMP ataupun anak SMA. Proses pencairan tentunya sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan. Nah, kami akan jelaskan terlebih dahulu berapa sih besaran yang dapat diterima. Untuk ibu hamil 3 juta per tahun, dan ini dibagi sesuai dengan indeks proses pencairannya. Untuk PKH 4 kali pencairan. Kemudian untuk anak usia dini 3 juta per tahun, anak sekolah 900.000, SD SMP 1,5 juta, SMA 2 juta, kemudian lanjut usia 2,4 juta, dan disabilitas berat 2,4 juta. Nah, ini kan dibagi setiap 3 bulan proses pencairannya tentunya. Contoh, jika memiliki anak SMA, tentunya sekali pencairan mendapatkan Rp500.000. Nah, ini komponen-komponen yang telah ditetapkan tentunya ya. Selain itu juga, seiring proses pencairan PKH tahap pertama ini tahun 2022 terkait adanya bantuan atau bonus tambahan yang terisi langsung dalam saldonya yang masuk dalam kategori yang telah ditetapkan tentunya. 10 juta KPM yang masuk dalam program PKH, 18,8 juta KPM yang masuk program BPNT, termasuk 5,9 juta KPM yang masuk dalam BPNT PPKM. Nah, teman-teman sahabat sosial, dana bantuannya terisi dalam saldonya tambahan jika masuk KPM PKH, masuk juga dalam KPM BPNT, artinya akan ada bantuan tambahan terisi saldo Rp200.000 selain program PKH tentunya yang masuk dalam kartu KKS-nya, masuk dalam KPM BPNT. Ini banyak ya KPM PKH yang masuk juga dalam golongan kategori KPM BPNT tentunya. Kemudian ada lagi tambahan bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah mulai jenjang SD, SMP, SMA, itu prioritas mendapatkan program bantuan anak sekolah berupa program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, teman-teman, melalui Kemendikbudristek RI itu menetapkan 2 usulan. Yang pertama melalui data DTKS, yang kedua melalui usulan satuan pendidikan yang diteruskan ke Dinas Pendidikan. Artinya, mayoritas KPM PKH mendapatkan program Indonesia Pintar tentunya. Di tahun 2021 ataupun tahun 2020 itu mayoritas yang tercatat dalam data DTKS itu yang tercatat dalam data DTKS penerima program PIP 70%, sekitar 70% itu mendapatkan program PIP tentunya yang berasal dalam golongan desil 1 sampai dengan desil 4 tingkat kemiskinan yang masuk dalam keluarga kurang mampu tentunya. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentunya proses pencairan PIP ini terus berlangsung. Sisa anggaran tahun 2021 masih ada toleransi bagi yang belum mencairkan sampai dengan tanggal 31 Januari ini. Tentunya jika sudah melakukan proses aktivasi rekening, dana bantuannya segera dicairkan melalui bank penyalur, Bank BRI ataupun Bank BNI. Ketika teman-teman sudah masuki jenjang SMA tentunya melalui Bank BNI. Nah, teman-teman sahabat sosial, insentif yang diberikan tentunya berbeda-beda jika mendapatkan program PIP.
mulai dari 450.000 untuk tingkatan SD, kemudian 750.000 untuk tingkatan SMP, dan yang terakhir 1 juta rupiah untuk tingkatan SMA ataupun SMK. Artinya akan ada tambahan saldo selain program PKH mulai dari Rp200.000, Rp450.000 sampai dengan Rp1 juta seiring proses pencairan PKH tahap pertama untuk periode tahun 2022 ini. Oke teman-teman, sahabat sosial, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share informasi ini, sebarkan seluas-luasnya. Satu kebaikan itu akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa di like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.